Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Rahmat Saputra. Nomor induk mahasiswa saya 0525132267 dari program studi Sistem Informasi. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya suara saya kecil karena saya menggunakan mikrofon, saya menggunakan webcam. Jadinya tidak bagus kualitas mic-nya ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lihat untuk soalnya. Saya akan mengerjakan soal pemrograman basis desktop ya. Pertama itu input menu restoran. Program harus memiliki data menu, makanan, dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item harus memiliki nama, harga, dan kategori. Ininya kita buat dulu kelas untuk tipe data, untuk nama, harga, dan kategorian. Oke, kelas. Kita namakan menu. Lalu stringnya nama. Untuk harga kita kasih double saja. Untuk ini kategori. Oke, setelah itu kita buat listnya. Itu kita copy paste saja biar lebih cepat. Ntar ada yang salah. Harga kategori benar. Ada yang salah sepertinya nama kategori. Oke. Nah. Oh, maaf. Oke. This untuk namanya kita kasih nama juga. Lalu untuk harga kita samain juga sama harga juga. Untuk kategori juga sama ya. Kita samain saja kategori. Oke, setelah itu kita buat untuk menu daftar menunya. Sini kita, karena nanti kita akan menginput ya, di sini nomor 2 kita sepertinya akan menginput menu-menu yang ingin mereka pesan. Jadinya kita menggunakan scanner. Jadi kita namakan input saja scannernya, lalu sini new scanner in. Oke, ini sudah terotomatis. Biasanya ada kalau misalkan tidak ini dia akan error karena diperlukan Java Util Scanner, butuh import ini ya. Lalu kita buat lagi langsung untuk menunya. Kita namakan di sini makanan. Makanan. Oke. Misalkan di sini saya namakan nasi goreng. Lalu harganya misalkan 49.000. Kategorinya itu tadi makanan ya. Oke, kasih koma. Kita copy paste bercepat. Oh maaf, di sininya ini oke, sate padang. Lalu di sini saya kasih pisang goreng keju. Di sini kita kasih ayam bakar, mantap. Lalu untuk harganya sate padang 35.000, untuk pisang goreng keju misalkan 15.000, ayam bakar misalkan 25.000 ya. Oke, sama makanan ya harusnya. Oke, setelah itu kita paste lagi untuk minumannya. Untuk minuman kita buat misalkan di sini es teh manis. Lalu di sini es jeruk. Lalu di sini misalkan air mineral dan es teh tarik. Harganya misalkan di sini untuk teh manis 7.000, untuk es jeruk misalkan 10.000, air mineral sama 4.000, lalu untuk teh tarik 12.000. Jangan lupa di sini kategorinya diubah jadi minuman.
Oke, setelah itu jangan lupa dikasih titik 2 ya setiap menu yang makanan dan minumannya. Itu kita keluarkan sistem print and out-nya, daftar menu ya. Misalkan kita buat menu restoran. Oke, masuknya misalkan di sini makanan. Oke, maaf itu suara handphone saya ya. Oke, lalu sistem on print in-nya sini kita buat satu titik untuk setiap nanti akan muncul nasi goreng, nasi padang, pisang goreng keju, ayam bakar, dan juga minumannya. Jadi kita namakan makan. Oke, makanan. Ini jangan lupa dikasih indeks, karena ini indeksnya berarti kan 0, berarti itu nasi goreng yang akan muncul yang pertama kali. Lalu nanti yang 1 itu sate padang, lalu 2 nanti pisang goreng keju, lalu 3 itu ayam bakar ya. Jadi kita kasih nama-nama. Oke, kita langsung copy paste saja biar cepat. Lalu di sini kita kasih strip, lalu ada rupiah, lalu di sini sebentar, rupiah, oh maaf. Oke, lalu di sini jadi nama makanan dan minuman, harganya, lalu di sini kategori minuman. Oke, kita copy paste 4, jangan lupa diganti setiap ininya, lalu untuk indeksnya jangan lupa diganti juga. Oke, maaf kok minuman, kategori. Oke, setelah itu kita ke minuman ya, kita buat minuman. Di sini jangan lupa diganti minuman dulu. Oke, oke, agak lama ya karena saya manual. Oke, coba kita tampilkan untuk menunya ini. Kita tampilkan menu di sini, menu. Oke, kita taruh F5. Oke, berhasil untuk memunculkan daftar menu restorannya. Ini menu restoran nasi goreng 49.000, kategorinya makanan, sate padang, dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan ke soal nomor 3, menghitung total biaya. Menghitung total biaya. Pertama kita menggunakan double, yaitu total. Jadi total biaya keseluruhan ya. Oh maaf, sebelum ke situ kita ini dulu menginput pesanan, yaitu masukkan pesanan di sini. Oke, lalu sini pesanan ke 1 dan ke 1, lalu di sini string, maaf itu suara handphone saya ya, string pesanan 1, lalu input. Ini untuk input nanti makanannya, pesanan apa yang pesan itu, misalkan nasi goreng, terus pesanan kedua apa, seperti itu ya.
Oke, kita copy sini. Oke, di sini ada ke dalam 4 karena kan maksimalnya 4 ya kalau nggak salah dia soalnya itu. Nah, di sini maksimalnya 4 menu. Oke, setelah itu oke, kita coba dulu, kita jalankan. Oke, berhasil masukkan pesanan di sini. Kan nasi goreng, misalkan apa gitu. Oke, setelah itu kita menghitung total biayanya. Pertama itu hitung total dulu untuk keseluruhannya. Misalkan nanti pas lagi pesanan ke 1, kedua, ketiga, keempat, kita hitung. Misalkan kita namakan untuk fungsinya, kita namakan fungsinya, hitung total saja. Nanti untuk fungsinya itu di terakhiran ya, untuk logiknya. Misalkan pesanan 1, terus makanan, minuman. Oke, ini saya copy paste saja. Oh, maaf, saya copy. Oke, ini sini baru saya copy 4, 1, 2, 3, 4. Oke, lalu setelah itu kita ini untuk totalnya. Lalu ada di soal tugasnya itu ada dia ada pajak 10% dan juga biaya pelayanan 20.000. Oke, kita masukkan pajak dan biaya pelayanan. Pajaknya itu kita menggunakan double ya, semuanya kena harga. Pajaknya 10%, jadi dari total dikali 0,10. Lalu untuk biaya pelayanannya double, biaya pelayanan itu 20.000 maaf. Oke, jadinya nanti total akhirnya itu sama dengan total ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Oke, setelah itu di sini tugasnya itu ada diskon. Dia ada diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Terus mendapat beli 1 gratis kategori minimum jika total biaya keseluruhan melebihi 50.000. Oke. Di sini ada diskon dan promo. Nah, di sini double-nya misalkan dulu sementara maaf, double diskonnya dengan 0, sementara lalu untuk promonya menggunakan string beli 1 gratis 1 untuk minuman ya, seperti itu ya. 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Oke, lalu sini untuk logiknya if total lebih dari 100.000 maka diskon sama dengan total akhir dikali 0,10 sama dengan titik. Oke, setelah itu sebentar ada total akhir diskon. Oh maaf, oke, karena lebih dari 100.000 harusnya lebih dari 50.000 juga ya, jadinya promonya juga harusnya termasuk juga, jadinya di sini promonya juga termasuk, tambahkan. Oke, lalu else if yang dimana kalau misalkan totalnya lebih dari 50.000 maka mendapatkan promo saja, tidak mendapatkan diskon. Oke, setelah itu sekarang kita ke
untuk cetak truk pesanan. Sebelum kita ke cetak truk pesanan, sepertinya kita ke ke fungsi logic itu total dulu ya. Sama kita akan membuat logic untuk setiap pesanan untuk mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya dan harga per itemnya. Oke, di sini kita coba public static double hitung total. Lalu untuk itunya string kita anggap input pesanan, lalu sini menu makanan, menu minuman. Oke, setelah itu di sini if kalau misalkan untuk pesanannya itu kosong, maka returnnya 0. Oke, setelah itu ada yang salah ini. Kenapa ini? Proses sudah benar kok. Ini kan oh, astagfirullahaladzim, maaf. Ini harusnya di luar. Ini harusnya di luar. Oke. Kita akan if string, lalu ada untuk penggunaan sama dengannya, parts input pesanan split dengan oke. Lalu if di sini parts length ya, dari kurang dari 2. Tadi ada kurang tadi. Oke, returnnya 0. Jadi ini maksudnya ini logic untuk yang dari contoh format itu pesanan nasi padang sama dengan 2 ya. Jadinya kalau misalnya nanti nasi padang tanpa sama dengan, nah itu tidak akan berfungsi, tidak akan bisa. Lalu di sini string nama pesanan parts 0 tik. Oke, setelah itu ada untuk jumlah sama dengan integer. Oke, terus sini ada double total dengan 0. Oke, setelah itu kalau sudah, kita buat cek pesanannya, cek makanan maksudnya. Nah, dimana if kalau misalkan dari nama pesanannya itu, oke, ini berguna ketika nanti
tidak membandingkan misalkan nasi gorengnya mau huruf besar mau huruf kecil, nah itu sama saja akan dibaca, akan tetap bisa kebaca maksudnya, maaf. Kanan sini indeksnya 0 di tamat. Oke, lalu di sini ada total sama dengan makanan 0, harga, lalu ditambah jumlah ya harusnya, dikali, maaf, dikali jumlah. Oke, seperti ini kita copy paste saja, dan dapat diganti else if nya. Oke, di sini 1 2 3 1 2 3. Oke, sekarang kita buat untuk yang minumannya. Save di sini minuman. Di sini kita kita pisahkan saja biar tidak ini minuman. Maaf ya, waktunya jadi 21 menit, ini saya lagi lihat jadi kelamaan, maaf kalau lama. Minuman. Oke, sudah. Lalu di sini nanti menu pesanan, lalu tidak ditemukan. Oke, lalu returnnya itu total. Oke, setelah itu kita buat ini, kita copy paste saja biar lebih cepat ya. Oke, di sini kita ambil cetak rincian, lalu di sininya kita ganti void. Di sini kita ambil pesanan saja. Ini juga pesanan, lalu ini returnnya diganti 0. Ini pesanan juga. Ini nggak ada benar nama pesanan. Oke, lalu yang diubah tuh di sebelah sini. Double total sama dengan harga plus jumlah. Oke, mau plus kali, terus ini ganti ke harga, terus ini ada harga juga. Oke, setelah itu sistem print ini kita ganti jadi format ini berfungsi untuk sebentar.
yaitu nama pesanan, jumlah, harga, dan total item. Maaf, pesanan. Benar nama pesanannya. Oke, setelah itu kita buat sekarang cetak struknya. Struk pembayaran. Lalu di sini ada cetak rincian di mana pesanan itu 1. Oke. 4 2 maaf 3 4. Lalu di sini ada seperti kayak gini buat sebagai hiasan saja ya, seperti struk yang pada umumnya. Di sini ada total pesanan, lalu total. Oke, lalu ada pajak ya kan, tadi pajak biaya pelayanan. Oke, benar, pajak di sini. Pajak, lalu sini ada biaya pelayanan. Biaya pelayanan. Oke. Itu ada diskon. Oke, lalu di sini setelah itu ada promo. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi hiasannya, misalkan di sini, lalu di sini baru total pembayaran. Total akhir kita ambil ya tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kelihatan bisa ya untuk menu tampilannya. Lalu misalkan di sini saya buat nasi goreng, misalkan kita beli 10 atau 8 saja. Lalu misalkan di sini tadi kan kita buat, misalkan dia tidak membandingkan ya, huruf besar huruf kecil, misalkan di sini huruf tuh saya tidak bandingkan. Dan di sini 3. Lalu misalkan minumannya es teh manis 5. Oke, lalu di sini air mineralnya dengan 10. Oke, dan berhasil ya. Lalu ini muncul dia nasi goreng, terus berapa item yang dibeli, 8. Lalu terus bentar, ini kayaknya ada error, nasi goreng tidak ditemukan. Sebentar, ini ada error ini di sini. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Nah,
ini salahnya di mana ya? Nasi goreng tidak ditemukan, harusnya di bagian sini dia errornya. Oh, maaf. Sini saya tambahkan else. Saya sebelum saya tambahkan else di sini. Oke. Kita coba lagi. Kan tadi nasi goreng ya. 7. Lalu di sini nasi goreng. Misalkan di sini ayam bakar 5. Lalu misalkan air mineral 10. Maksudnya sih ada, bentar saya ulang lagi, tadi ada sedikit miss error. Kan nasi goreng 5, pisang goreng keju 7, es teh manis 5, air mineral 4. Oke, dan ini berhasil ya. Tidak ada error lagi, tidak ada error karena tadi saya lupa tambahkan else-nya di sini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan videonya kepanjangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.